Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Stephanie Kwan, absen 27 dari kelas 8B. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Bagian D, peristiwa pergerakan nasional, kebangkitan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, dan pembentukan berbagai kelompok dan organisasi pergerakan disertai dengan beberapa peristiwa pergerakan nasional, antara lain Manifesto Politik 1925, Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan. Pertama, Manifesto Politik 1925. Pada tahun 1925, Indonesia Vereniging atau Perhimpunan Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan politik yang kemudian dikenal dengan nama Manifesto Politik 1925. Tokoh-tokoh yang berperan di balik manifesto tersebut antara lain Muhatta, Sunaryo Satrowardoyo, dan Ahmad Subarjo. Manifesto tersebut memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan karena membuat prinsip perjuangan, yakni persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam ketegasan sikap bahwa A. Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri. B. Memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun. Dan C. Tanpa persatuan kokoh dari berbagai unsur rakyat, tujuan perjuangan itu sulit tercapai. 2. Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, di Indonesia telah terdapat organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan seperti Perkumpulan Pasundan, Persatuan Minahasa, Molucas, Sarekat Celebes, Jong Sumatran Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan tersebut menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres ini menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Puncak kebulatan tekad masyarakat Indonesia untuk menetapkan Indonesia sebagai identitas nasional terjadi pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Ketika itu, 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan mengeluarkan sebuah sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Di dalamnya, nama Indonesia dipakai sebagai parekat atau identitas, pemersatu seluruh komponen pemuda dari berbagai suku dan agama untuk memperjuangkan tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu, yakni Indonesia. Sumpah Pemuda yang diputuskan Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa satu, bangsa Indonesia. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, perkumpulan dan organisasi pemuda menyepakati pembentukan Komisi Besar Indonesia Muda dalam pertemuan sebagai organisasi kepemudaan yang diadakan di Yogyakarta pada 24 sampai 28 Desember 1928. Hasil kerja komisi ini menyepakati terbentuknya organisasi yang bernama Indonesia Muda atau IM. Dalam Kongres Pemuda di Surakarta, tujuan IM untuk memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda. Organisasi ini didukung oleh hampir semua organisasi pemuda. Asas IM adalah bangsa Indonesia dan tujuannya untuk Indonesia Raya. 3. Kongres Perempuan. Kaum perempuan Indonesia telah lama berkiprah dalam pergerakan dan pembentukan identitas nasional. Hal ini dapat dilihat dari kiprah R.A. Kartini, Jawa Tengah, dan R. Dewi Sartika, Jawa Barat. R.A. Kartini dalam surat kepada sahabatnya Stella Zehandelar dan F.K. Antoni Belanda memimpikan perubahan dalam masyarakat Indonesia, khususnya perempuan Indonesia. Kartini ingin agar perempuan Indonesia bangkit dari keterbelakangannya. Kartini menulis keinginannya agar pendidikan yang sama diberikan kepada kaum perempuan, agar perempuan dapat ikut serta memajukan bangsanya. Surat-surat Kartini tersebut oleh J.H. Abenandon dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang kemudian diberi judul Door du Citernis Touchless atau Habis Gelap Terbitlah Telang. Pemikiran Kartini mendapat tanggapan positif dari kalangan perempuan. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai perkumpulan perempuan yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi perempuan. R. Dewi Sartika juga melakukan hal yang sama dengan Kartini.
Setelah mengunjungi sekolah Wisma Pranawa milik Kardinal Resonegoro, adik Kartini Dewi Sartika merintis berdirinya sekolah istri yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Kotemaan Istri. Setelah beberapa tahun berselang, Dewi Sartika dan adiknya, Sari Pamerat, berhasil mendirikan 9 sekolah pada tahun 1912. Rintisan yang dilakukan Kartini dan Dewi Sartika memiliki pengaruh luas. Pada 1912, berdirinya kumpulan Putri Merdeka di Jakarta yang bertujuan membantu para perempuan yang ingin sekolah, tetapi kesulitan keuangan. Berbagai perkumpulan sejenis juga muncul di tempat-tempat lain. Selain itu, hadir pula organisasi-organisasi keagamaan yang mempunyai unit khusus bagi perempuan seperti Wanita Katolik, Aisyah, dan Wanudio Utomo. Di luar Jawa, ada pula gerakan kaum perempuan seperti Serikat Kaum Ibu Sumatera di Bukit Tinggi dan Inatuni di Ambon. Setelah para pemuda mengadakan kongres keduanya, para perempuan Indonesia menyatu berbagai organisasi perempuan di daerah-daerah. Selanjutnya terbentuklah Organisasi Nasional Perempuan yang diberikan nama Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. PPI mengadakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928. Kongres ini dihadiri hampir 30 organisasi perempuan dari berbagai daerah. Kongres ini menegaskan bahwa kaum perempuan Indonesia harus berjuang untuk kepentingan seluruh perempuan Indonesia, bukan untuk kepentingan perempuan daerah tertentu. 2. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia, kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Sekitar bulan Juni 1944, Angkatan Perang Amerika Serikat memukul mundur Angkatan Perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Hal ini menunjukkan bahwa garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai dapat dikalahkan. Peristiwa tersebut diikuti dengan peristiwa peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang, PM Tojo, sebagai penggantinya. Jenderal Kuniaki Koiso diangkat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 17 Juli 1944. Pada 7 September 1944, PM Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan kemerdekaan. Hal ini dikemukakan di depan sidang parlemen Jepang, Teikoku Ginkai. Janji ini diikuti pula dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan. Namun, pengibaran bendera merah putih masih harus berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Tujuan janji PM Koiso untuk memerdekakan Indonesia adalah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan sebaliknya membantu Jepang melawan sekutu. 2. Pembentukan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Janji PM Koiso bahwa Hindia Timur akan diperkenalkan merdeka, kemudian diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Dokuritsu Junbi Chosakai yang disingkat BPUPK. Pengumuman ini disampaikan pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah militer Jepang di Jawa melalui Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Badan ini bertujuan mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. Pembentukan BPUPK merupakan langkah pertama dalam merealisasikan janji kemerdekaan yang diucapkan pemerintahan Jepang. Tentu saja harus ada timbal balik yang diberikan oleh Indonesia, yaitu membantu pemerintahan Jepang dalam melawan sekutu. Pada 29 April 1945, pengangkatan para anggota BPUPK diumumkan. Adapun upacara peresmian BPUPK dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di gedung Chuosangi-in di Jalan Pejamon, Jakarta. Sekarang menjadi gedung Departemen Luar Negeri. Struktur organisasi BPUPK adalah sebagai berikut. Ketua KRT Rajiman Wedudiningrat, Ketua Muda Ichibangashi Toshio, Sekretaris RP Suroso, anggota 60 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia dan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPK dilaksanakan pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPK adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Ada berbagai pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara Indonesia. Pandangan-pandangan tersebut disampaikan oleh Muhammad, Prof. Darsupomo, dan Soekarno.
Muhyiddin menyampaikan pidatonya pada tanggal 29 Mei. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, sementara Soekarno menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPK tidak menghasilkan rumusan tentang dasar negara, tetapi hanya pandangan-pandangan umum tentang dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian BPUPK membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno. Tugas panitia kecil adalah menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Setelah panitia kecil terbentuk, BPUPK kemudian reses atau istirahat selama lebih dari 1 bulan. Panitia kecil mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota BPUPK. Dari pertemuan ini terbentuklah panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan anggota-anggotanya yaitu Muhatta, Abdul Qahar Muzakir, Muhyiddin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Abi Kusno Djokro Seujoso. Panitia 9 menghasilkan rancangan kesepakatan bersama tentang dasar negara atau atas usul Muhyiddin. Rancangan kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 itu disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang kedua, BPUPK membicarakan rancangan undang-undang dasar, termasuk pembukaan undang-undang dasar. Untuk melakukan hal ini, BPUPK membentuk panitia perancang undang-undang dasar. Ketua panitia ini adalah Soekarno. Di dalam panitia ini, dibentuk pula kelompok kecil berjumlah 7 orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai oleh Prof. Dr. Supomo. Hasil rumusan kelompok kecil ini disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Hosin Jadiningrat, Agus Salim, dan Prof. Dr. Supomo. Ada 3 konsep hasil pembahasan panitia perancang UUD. Ketiga konsep itu adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Ketiga konsep ini disampaikan pada sidang BPUPK pada tanggal 16 Juli 1945. Proses diskusi berlangsung cukup panjang, hingga 2 dari 3 konsep tersebut dapat diterima. Pernyataan kemerdekaan Indonesia disusun berdasarkan 3 alinea pertama Piagam Jakarta. Adapun konsep pembukaan UUD disusun berdasarkan alinea keempat Piagam Jakarta. Kesepakatan sidang lainnya terkait wilayah negara, bentuk negara, bendera nasional, dan bahasa nasional. 3. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas BPUPK telah selesai. Badan ini kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inka yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Struktur PPKI antara lain adalah sebagai berikut. Penasihat Ahmad Subarjo, Ketua Soekarno, Wakil Ketua Muhatta, anggota 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Rincian dan penetapan PPKI dilakukan oleh Jenderal Hisaichi Trauchi selaku Panglima Wilayah Selatan di Dalat, Vietnam. Oleh karena itu, pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Muhatta, dan Rajiman Widodiningrat diberangkatkan ke Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan dengan Trauchi pada tanggal 12 Agustus 1945, selain meresmikan PPKI secara simbolik, Trauchi juga kembali menegaskan bahwa Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Terkait PPKI, Trauchi menegaskan bahwa para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Namun, mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, syarat untuk mencapai kemerdekaan adalah menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintahan Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, negara Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Oleh karena itu, cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintahan Jepang. Sementara itu, pada saat hampir yang bersamaan, tentara sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki, Jepang. Pengeboman Hiroshima diperkirakan menelan korban sekitar 60.000 sampai 70.000 jiwa dan menghancurkan sekitar 68% bangunan serta merusak 24% bangunan yang ada di kota tersebut.
Adapun pengeboman di Nagasaki diperkirakan menelan korban sebanyak 40.000 jiwa dan menghancurkan sepertiga kota. Selama Perang Dunia Kedua, kota Nagasaki merupakan pusat regional militer dan sentra produk peralatan perang. Kobaran yang sedemikian besar membuat Jepang tidak berdaya. Selanjutnya adalah peristiwa Dengkok. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Jepang membuat Indonesia mengalami vacuum of power. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memproklamasikan kembali ke Indonesia. Dalam prosesnya, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan di dalam rapat PPKI sehingga tidak menyimpang dari ketentuan pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, mereka ingin agar diadakan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman Dongret tiba dari Dalat, golongan muda berbeda pandangan dengan golongan tua. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang, sehingga ada kemungkinan PPKI tidak akan menyetujui rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan pemuda tersebut bersepakat bahwa proklamasi harus lahir dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Golongan muda yakin bahwa janji Jepang tersebut hanyalah tipu muslihat belaka. Saat ditemui, Sultan Syahrir yang mewakili generasi muda kembalinya dari Dalat, Soekarno dan Bung Hatta tetap memutuskan untuk membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI agar tidak terjadi pertumpahan darah dalam proses proklamasi. Golongan muda melalui Wikana Darwis dan Singgi mencoba kembali meyakinkan Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi tetap gagal. Kegagalan tersebut mendorong golongan muda mengamankan Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh tersebut terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. Di Rengas Dengklok, setelah beberapa kali pembicaraan, akhirnya Soekarno bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta, Soekarno dan Bung Hatta menemui Jenderal Nishimura selaku penguasa tertinggi militer Jepang di Jakarta untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan karena pihak penguasa Jepang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Rombongan Soekarno dan Bung Hatta kemudian menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Miyokodori, sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol nomor 1, yang dianggap aman untuk mengadakan rapat penyusunan rencana proklamasi. Setelah disetujui bersama, teks proklamasi diserahkan pada Sajoti Melik untuk diketik. Dalam proses pengetikan dilakukan beberapa perubahan. Perubahan-perubahan itu sebagai berikut. Kata tempoh diubah menjadi tempo. Kata-kata wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Rumusan Jakarta 17 Agustus 1945 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta. Di kemudian hari, naskah ini dikenal sebagai teks proklamasi yang autentik. Yang B adalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Berita tentang rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tersebar luar secara lisan. Pagi itu, hadirin sudah siap di depan rumah Soekarno. Mereka yang menghadiri pembacaan teks proklamasi kemerdekaan antara lain Rajiman Wedodingrat, Samratulangi, Ki Hajar Dewantara, Abi Kusno Jokrosojo, Buntaran Marto Majo, A.A. Maramis, Jelatu Harhari, Anwar Jokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, K.H. Mas Masyur, Sayuti Melik, Muwardi, Age Pringgodikdo, dan Suwirjo. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Bung Hatta. Pembacaan ini dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056, sekarang Jalan Proklamasi. Sebelum pembacaan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan pidato pengantar yang secara lengkap berbunyi seperti berikut. Saudara-saudara sekalian, saya sudah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk meraih kemerdekaan kita itu ada naik ada turunnya. Tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah dan datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17/8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Pada 17 Agustus pagi, teks proklamasi kemerdekaan telah sampai ke tangan Waidan B. Palenewen. Ia adalah kepala bagian radio di kantor berita Domi. Waidan B. Palenewen menerima teks tersebut dari seorang wartawan Domi yang bernama Syahrudin. Atas perintah Waidan B. Palenewen, teks proklamasi kemudian disiarkan oleh FWUS. Berita proklamasi kemerdekaan disiarkan setiap setengah jam sekali hingga pukul 4 sore. Saat siarkan radio dihentikan Jepang. Upaya penyebaran melalui radio juga dilakukan melalui studio radio Jepang atau Hosokyoku, radio Domei Bandung, dan bahkan instalasi radio keliling. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.